adalah cerita tentang rumah kita semua. Tempat kita bekerja, mencari ilmu, bermain, tempat kita tinggal. Ini adalah gambaran sesungguhnya halaman belakang kita sendiri. Tahun 2012 saja, Indonesia menghasilkan 3,2 juta ton plastik atau sama beratnya dengan 16.000 paus biru. 60% diantaranya adalah kemasan. Sampah plastik untuk makanan dan minuman dalam 1 tahun saja, beratnya sama dengan 1 juta mobil. Semua ini berawal dari ekstraksi minyak dari perut bumi, kemudian masuk ke pabrik menjadi bahan konsumen, dikirim ke seluruh Indonesia, sampai ke tangan kita untuk digunakan dalam waktu yang sangat singkat, lalu ditinggal di halaman belakang kita. Sampah yang beruntung dibawa ke tempat pembuangan akhir. Nah, yang kurang beruntung berakhir di sini. Muara Angke, sebuah pelabuhan nelayan di bagian utara Jakarta. Di sini, berbagai kapal ekspedisi dan nelayan tradisional bermuara menjual hasil tangkapannya. Distributor membeli langsung saat kapal merapat dan transaksi dilakukan di tempat. Walaupun transaksi dilakukan di sini, sebagian besar tangkapan diambil dari perairan Sumatera dan timur Indonesia yang jauh sekali. Karena Laut Jawa tidak lagi dapat memberikan tangkapan yang baik dan menguntungkan. Karena ada imbasnya satu limbah bangunan, itu keduanya istilahnya sampah-sampah di sini dari atas itu kan dari perkotaan dibuang main begitu aja, akhirnya yang kena imbasnya kan nelayan. Ya istilahnya kayak gini, lagi musim ada ikan banyak-banyak kan, kadang-kadang banyak sampah ikan nggak ada. Nah itu, kadang-kadang ada limbah, kan nggak ada. Kan seharusnya ikan tuh pasti ada aja di situ tuh. Kan kalau ada air kotor kan semacam limbah, sama kayak gini kan jauh lagi. Setiap paginya, para nelayan ini melaut menggunakan kapal tradisional. Jaring yang mereka gunakan memerlukan tenaga 8 orang untuk menarik hasil tangkapan. Setengah dari tangkapan tersebut tidak berupa ikan. Kalau dulu itu masih dapat 1 ton, 2 ton itu satu malam itu. Ikan kecil sih, ikan untuk pengasinan. Nah sekarang ini cari 3 kintal, 4 kintal juga udah susah. Sedangkan ikannya kan murah. Itu kadang-kadang itu penuh plastik-plastik itu. Jadi istilahnya kalau ibaratnya ikan sama umpamanya sama sampah itu istilahnya ya dibanding 2 lah. Makanya ini yang nelayan ini ya sambil ngebuangin sampah itu sambil narik jaring. Sebenarnya sih yang buang sampah ke sana pasti orang Jakarta juga kan, yang akhirnya tersapu ke sana. Dan di situ itu yang terjaring antara ikan dan plastik itu mungkin 50-50 gitu, ada ikan ada plastik. Ini menunjukkan bahwa kita ignoran banget gitu, kita nggak peduli banget apa yang kita buang gitu. Tapi sebenarnya ini malah ada bahaya yang tidak terlihat. Plastik-plastik kecil yang masuk ke dalam ikan tersebut, gitu. Mungkin plastik dari sisa berpuluh-puluh tahun yang lalu yang sudah mulai terurai menjadi kecil, dia nggak akan break. Cuma dia kan ketika plastik itu kecil itu dia lama-lama akan mengecil dan itu dimakan oleh ikan atau udang ataupun masuk ke kerang ataupun apapun itu. Nah yang jelas dari situ ikannya most likely akan dijual ke Jakarta dan kita juga yang sebenarnya makan ikan-ikan tersebut gitu. Masalahnya, sampah yang hanyut ke laut tidak berhenti di Teluk Jakarta. Di Kepulauan Seribu ini misalnya, setiap harinya sampah-sampah Jakarta terbawa ke sini. Dan yang tidak terdampar di sini akan terbawa lebih jauh lagi. Akhirnya,
masyarakat Kepulauan Seribu terpaksa mengolah sendiri hadiah harian ini. Jadi sampah itu dikumpul-kumpulkan di dalam karung untuk membersihkan, seperti dia nempel-nempel di batu-batu begitu, yang bisa dia lihat diambil-ambilin, dibersihkan begitu. Setelah udah bersih, karung-karung itu dibuang seperti kayak ada orang istilahnya udah bikin timbunan, udah persegi, di dalamnya itu tidak ada apa-apa, mereka menggunakan seperti kayak itu pembuangan sampah. Terus sampai mereka itu sampai penuh. Setelah sudah penuh itu sampah, mereka baru tutup sama batu lagi. Sehingga jadi daratan, mereka bisa bangun rumah. Semua sampah-sampah plastik di laut tidak dapat teruraikan dan menjadi masalah yang sangat pelik di seluruh belahan dunia. Mungkin kita harus balik ke suatu prinsip yang saya ingat dulu nempel terus di kepala saya, yaitu NIMB, not in my backyard. Yang penting tidak berada di halaman belakang saya. Ada sampah, oh ada sampah, oh yaudah biarin aja, asal jangan di halaman belakang saya. Itulah egoisnya manusia. Jadi mereka yang penting not in my backyard, yang penting nggak ada sampah di halaman belakang gua gitu. Saya rasa semuanya harus diingatkan bahwa manusia itu makhluk egois. Kita kasih contoh-contohnya, dan saya rasa mudah-mudahan video ini serves the purpose, menyadarkan orang-orang seperti itu bahwa kita makhluk egois. Lihatlah apa yang kita lakukan terhadap lingkungan kita. Saya sedang berada di sebuah pulau yang pasti kamu tidak pernah dengar, di kepulauan yang kamu tidak pernah dengar. Dan banyak sekali plastik yang terdampar di sini setiap waktu. Bapak yang tinggal di pulau ini bersama istrinya memunguti dan membersihkan karena berada di pantai tempat penyu-penyu bertelur. Ini hanya sebagian kecil dari apa yang dia pungut. Korek api yang harganya kurang dari Rp5.000 ini hanyut di laut dan terdampar di pantai. Sedangkan binatang seperti burung albatros sangat menyukainya. Dimakan oleh mereka serta diberikan juga kepada anaknya yang kemudian mati tersedak atau merusak pencernaannya. Penyu-penyu juga memakan plastik karena mereka mengira itu adalah makanan. Kantong plastik maupun serpihan plastik yang mengambang. Burung dan ikan pun memakan plastik. Tentu saja sangat berbahaya untuk mereka. Jadi plastik-plastik ini tidak akan pernah benar-benar hancur, hanya akan terpecah menjadi bagian yang lebih kecil dan semakin mengecil. Apa yang Anda lihat di sini, bila dibiarkan akan menjadi jutaan plastik berukuran sangat kecil. Tidak akan pernah benar-benar terurai. Selalu di lautan kita, terbawa arus dan dimakan oleh binatang. Kita harus menolak atau menggunakan ulang plastik. Bila bisa tidak menggunakan plastik, maka mohon jangan digunakan. Bila tidak, mohon digunakan ulang. Apakah kita sadar, mungkin bungkus mie instan yang kita konsumsi beberapa tahun yang lalu sudah lebih jauh berjalan-jalan daripada kita sendiri. Tetapi yang jelas, semua plastik itu selalu berada di halaman belakang seseorang. Ini adalah cerita tentang rumah kita semua. Ini adalah kota kita bersama. Dan bumi ini adalah milik kita semua.